Desa Bupati sama Desa Bupati. Kalau sebelah timur berbatasan dengan Desa Bupati. Kalau sebelah barat berbatasan dengan Sakti dan Bulungan. Ya, ini merupakan bedah desa yang terakhir. Setelah dari tahun 2016 kami bergerak melakukan acara bedah desa. Bedah desa ini bukan program, Pak. Bedah desa ini bukan program. Ini terinspirasi pada saat yang keliling dulu awal menjabat. Kenapa ya data kemiskinan banyak tertinggal? Kenapa ODGJ banyak tertinggal? Kenapa difabel banyak tertinggal? Kenapa jalan-jalan rupanya belum terpantau, air belum terpantau dan lain sebagainya. BSD Pak, BSD saking kabupaten. Di TKS. Masuk. Tapi BSD kabupaten. Minta itu untuk di atas Rehab rumah. rehab dan bedah rumah kita. Bedah rumah ya. Dan bedah rumah. Siki pidan membangun SD ya. Iya, kali SD. Ini Bisa respon bisa kan? apa? Biar lah nih kan. Jadi beri Dan sampai pada tapi masih bisa kerja sih. Tapi kalau masih sendiri, aku jalan. Dia beli cendingan ya. pertama karena ini paling mereka yang terus aman tapi nama terus yang buku sifat saling membantu, saling tersenyum dengan penuh hati kita akan bergandengan tangan. Ya, yang kemarin yang dulu. Dulu. Diki udah mas. Di gini dia kurang kamar kok Diki. Tiang sekarang berada di Desa Klumpu untuk melakukan acara bedah desa. Jadi kalau dari segi kuantitas kemiskinan di Klumpu ini nggak begitu banyak kok. Tapi secara kualitas, ya ini memang benar-benar satu keluarga yang rupanya sangat susah sekali dan tidak mungkin bisa dikeluarkan untuk tidak miskin. Kenapa? Neneknya sudah lingsir sekali. Ini menapi jak memek tadi ponaan ya, dadong. Ya, ponaan. saat ia najak dadok kan Cucunya. Ini kondisinya seperti ini. Terus anaknya dadong juga dalam kondisi ODGJ. Lagi satu siapa tuh? Anaknya dadong juga ya, lagi satu tuh. Juga sama. Jadi ada 4 orang, bayangkan ya. 4 orang. Jadi situasi seperti ini kita harus serius menangani. Nah, oleh sebab itu pertama rumahnya kita akan segera tangani 2022 ya. Saya yakin ini bukan masalah kesengajaan di desa, tapi susah ya. Kalau saya tidak turun bedah desa mungkin sangat susah mengeluarkan ini apa yang harus dilakukan kan. Kemudian ini semua sudah mendapatkan bantuan lengkap. Nah, yang penting tempat tinggal tidak punya. Nah, air saya akan bantu segera. Kemudian ini juga Krishna dan Krishna. Krishna Krishna Utapa ya. Stopnya dari So, jauh. gitu. Nah, dia akan kasih Pak Gades kursi roda ya Pak Gades ya. Ya. Itu lega sambil mulai nak jekek lewat. Kursi roda sing hidang Pak. Terus lega sing nyedang. Enggak tim hidang. Mana aku dah gitu, Kursi roda. Kasore kengken ngencah ini lah. Ini. Hah? Ini sih bang, macam nak Kijang ngencah kan. WC sih lah ini ya. isi boro-boro. Ya itu isi. Ya. Jadi itu banyak sekali yang harus ditangani di tempat ini. Tapi saya yakin dengan kami turun, kami yakin tempat keluarga ini akan bisa kami tangani. Tetapi
ya khusus untuk masalah mental tentu ya kita berdoa saja mudah-mudahan ada Ya apa masalah namanya, mental kan secara kan satu. ya untuk doang itu. Nah nanti gini juga, ini kasur kan laki kan, ganti kasur deh. Sing Pak. Nah di sini ini doyan apa ke ide? Ya yang kan kena peralatan untuk medium apa gen? Bagian ahli. Bantuannya rutin dapat. Tawa. Kalian zaman aku bacaan ini. Apa gitu? I love you. Tuh. Nah, yang penting Yuna mengkedekan lapang seger doen. Oh, pas seger gitu. yang hidup. Ya, sebut sing kang aku masih gitu. Nah, gitu. Oke. 3 boom. Ada lu yang mau balas itu. Saya masih di desa Kelumpung. Jadi dalam rangka bedah desa, saya sering mengatakan bahwa ukuran rumah orang tidak menjadi alasan bahwa mereka itu tidak kakak miskin. Tapi apa yang terjadi di rumah keluarga ini, jadi ibunya harus menanggung suami yang stroke, kemudian anak yang ODGJ. Karena sebelumnya memang orang tua, bapaknya adalah tulang punggung pekerja, tapi kalau sudah sakit ya menimpa beliau ini, maka semua tulang punggung itu tidak ada istilah lagi. Nah, oleh sebab itulah adanya saya turun sekarang ini dan di beberapa tempat, tidak hanya di sini, beberapa tempat saya temukan dan mungkin Pak Perbekal juga berusaha untuk menangani, ya, sehingga kita bisa menepis nanti apabila persyaratan salah satunya rumah harus berlantai bla bla gitu kan, kita bisa katakan situasinya kalau kelihatan sepintas ya bagus semua, sanggahnya mau berada kan. Nah, situasi ini siapa yang ingin seperti ini? Nah, maka dari itulah kita akan tangani semuanya ini. Ya, kalau Bapak yang sudah tugaskan dari puskesmas untuk dorkesmasnya terus mendatangi, tidak boleh hanya ngambil obat saja, tapi diperiksa rutin seminggu kah? Ya, bila perlu nomor HP-nya pegang. Ya, kalau ada HP, ya atau Pak Perbekal kontak ya biar ditangani terus dorkesmas. Apalagi di pinggir jalan besar, ini bawa mobil ambulan pun bisa. Jangan sampai dipanggil. Dan ini juga satu ODGJ. Ya, perlu kiranya ada komunikasi. Karena saya melihat ada fenomena keluarga-keluarga yang ODGJ itu rata-rata beban daripada keluarga mereka yang susah untuk ditangani. Yang menyebabkan mereka pikirannya mumet. Seperti tadi kan kita lihat mumet nih, karena mumet tidak ada jalan keluar. Akhirnya apa? Mereka menjadi ODGJ, menjadi gila. Nah, oleh sebab itulah turunnya kami bersama-sama ini, saya memberikan tugas saja kepada OPD semua dan para perbekal. Situasi masyarakat kita, mari kita kawal dari awal. Ya, jangan dibiarkan setelah nanti ODGJ, setelah nanti gangguan mental baru kita tangani. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya turun bersama OPD semua, bersama Pak Perbekal, Kadus, ya, bukan hanya melihat infrastruktur belum selesai dan lain sebagainya, sampai rumah tangga pun saya perhatikan. Nah, beberapa sudah kita akan segera tangani dalam waktu singkat. Ya, demikian, terima kasih. Ya, Riki. Ini cepat kita lebih keturunan. Masya Allah. Kalau ini sesilah keturunan nomor sekian ini. Ini ketut nandri. Kemudian nabi ada sedikit. Yang don kita ada sedikit. Don masih agak ini ya.
Bapak nih. Itu jebol kan masuk pakai kayu. Tapi kalau ditinggikan aja ya, lebih tinggi dia. Karena rencana ya kalau bisa naik ke ya. Ini ngopi, ini. Mana itu masker? Paling takut corona dan itu jadi mobilnya harus corona dan itu. Pegang kantung. Ini aja masuk. Masuk ini. Nah, pembinaan masuk itu masuk. Tahun ini ya, tetap itu. Ya. Terus ada dikit. Berarti sirkulasi. Seru makin mukamu Riki. Niki keluarga lain nih ya. Niki sirar lain keluarga lain. Niki mai. Oke, tapi depan begendeng ya. Sayang ya. Mana? Tinggal finishing ya. Finishing dia belum. Oh, Niki rapi kan ada sini. Oh, kalian kita mas nih. Niki dulu. Anak nih Niki. Ini sebetulnya. Rajin, karena kita siapkan kami sekitar beasiswa kami sekitar. Mari ke Sumatera. Ini bapak nih. Ya, lalu dikirim ke kami. Balik, Siapa anaknya itu? Bergaul ya dengan teman-teman. Kamu tuh ganteng. Ya, gaul. SMP kelas berapa? Tamat. Sana dulu. Baik, saya sedikit ngos-ngosan ya karena malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, saya harus menuntaskan perjalanan saya untuk bedah desa di Desa Klumpuh. Jadi saya akan masuk ke sebuah rumah yang kebetulan kita bawa kursi roda. Saya bersama petugas Dorkesmas datangin obatin dan rawat untuk pasien kita atau warga kita yang tidak terjangkau dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi malam ini kita lengkap dengan tim dari Dorkesmas selalu siap untuk mendatangi warganya yang tidak bisa ke rumah sakit maupun tidak bisa ke puskesmas. Jadi kebetulan hari ini kita bersama-sama, saya ikut langsung. Terima kasih. Iya. Mau napi mau boreh? Boleh bahas. Boleh bahas. Sakit. Ya Niki kan kecil nih kan. Niki adiknya Niki. Pak ngelang nih kan. Pegandan. Pak jat dulu kan Riki. Jat dulu. Udah lah nak cenik Pak. Oh kali ini Pak jak kurenan nih. Baik menjelang malam ya. Di Desa Klumpuh ini saya mengakhiri seluruh perjalanan bedah desa saya bersama seluruh OPD terkait dengan Pak Camat, dengan Pak Pembekal, Pak Kardos dan Juru Bendesa. Jadi apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa kami tidak mau hanya terima laporan di atas meja, dan Pak Pembekal pun juga saya yakin mempunyai keinginan yang sama. Dan apa yang kita telusuri untuk membedah potensi dan permasalahan, kita benar-benar masuk dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, ya termasuk masalah pendidikan, masalah infrastruktur, masalah air tentu menjadi masalah besar di Nusa Penida ini. Tentu kami
sudah sampaikan bahwa masalah air mudah-mudahan tahun 2022 bisa kita tuntaskan. Kemudian masalah sampah juga di Nusa Penida ini harus menjadi perhatian serius kita. Dan yang paling penting adalah masalah kemiskinan. Secara kuantitas, artinya jumlah kemiskinan memang data di DKS memang masih tinggi. Ya, tetapi kalau kita perhatikan seharusnya banyak yang sudah keluar dari data DKS yang perlu kita update lagi sehingga warga-warga yang tidak harus dibantu itu bisa kita keluarkan dan warga-warga yang lain itu bisa mendapatkan bantuan yang wajib diberikan. Nah, tentu Pak Perbekal, Pak Perbekal sini dong Pak Perbekal. Tentu Pak Perbekal saya minta nanti bersama dinas sosial kita bahu-membahu untuk menuntaskan masalah ini. Tidak boleh saling menyalahkan. Dan seperti apa yang saya sampaikan, ya, bahwa semakin kita turun ke lapangan, maka data difabel, data lansia, data kakak miskin ini akan semakin terkuak. Termasuk susahnya Pak Perbekal memikirkan bagaimana menuntaskan permasalahan. Tadi sudah kita uraikan semua. Ya, jadi ada satu kakak yang difabel, yang lansia tua sekali, kemudian yang ODGJ. Itu bayangkan, ya, kalau perbekalnya mikirin sendiri, susah mikirin kan. Nah, tapi disinilah saya selaku bupati harus melakukan diskresi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sama halnya dengan di rumah ini, Pak Ardana, ya. Jadi Pak Ardana ditinggal mempunyai satu orang putra yang difabel dan juga kelainan ginilah ODGJ. Kemudian ada adiknya di sini dan Pak Ardana ditinggal menikah oleh istrinya. Nah, tentu di rumah ini kemarin sudah dibantu bedah rumah dan saya sangat terenyuh melihat situasi ini. Tapi sebenarnya ini bagaimanapun kita mengupayakan, ini agak susah kita, ya, ini agak susah. Tempat sudah layak kok, ya, tempat sudah layak, tapi ada anaknya yang harus kita tangani. Malam hari ini saya bawakan kursi roda, dan kebetulan ini kenapa ada senter banyak ini, karena di tempat ini tidak ada listrik juga. Nah, saya akan segera bantu listrik, ya, mudah-mudahan minimal dari segi kelayakan hidup. Mungkin nanti air juga segera kita upayakan, ya, mereka bisa menikmati hidup layak seperti orang lain. Dan tentu Pak Ardana, ya, masih ada Tegal yang bisa digarap, ikut yang lunas mekarya sambil olahraga, nggih. Nah, kemudian yang lain-lain Pak Perbekal nanti tolong dikomunikasikan lebih lanjut, termasuk banyaknya ada beberapa kakak baru tadi yang kita harus uraikan juga, ya. Tapi saya tidak menginginkan kok kalau ada di keluarga ada fenomena orang tuanya dikeluarkan, ya, dikeluarkan ya dari rumah yang bagus, justru anaknya menempati rumah bagus. Tapi ada juga tadi yang saya lihat justru anaknya yang baru nikah baru mau keluar dan menempatkan orang tuanya di rumah yang lebih bagus. Nah, fenomena ini saya turun ini tidak hanya memberikan bantuan, ya, tidak hanya itu, tapi mengedukasi bersama kita semua turun, ya, bagaimana melakukan hal yang benar untuk mengajak orang tua. Ya, jadi sekali lagi kami turun ini tidak hanya menyelesaikan masalah langsung, tapi minimal kami melakukan identifikasi dan juga paling penting memberikan motivasi kepada aparat desa. Dan kami tidak ada di sini saling menyalahkan, tapi ini semua harus kita lakukan bersama-sama untuk menuntaskan semua permasalahan, terutama masalah sosial, termasuk masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran. Apalagi sekarang di era COVID ini pengangguran di Nusa Penida pasti banyak. Sudah larut malam, ya, sudah jam 6:30. Kami mengakhiri seluruh perjalanan bedah desa kami di Desa Kelumpu. Ya, terima kasih.